air mengalami siklus atau perputaran dimulai dari laut, kemudian ke atmosfer, jadi awan, dan kemudian jatuh lagi ke bumi. Ada yang berjalan di atas bumi, ada juga yang masuk ke dalam tanah. Nah, dalam tiap-tiap posisi siklus air tersebut, manusia mendapatkan manfaat atau manusia mengambil manfaat dari air pada tiap tahapan siklusnya. Kita bahas yang pertama, saat air masih berada di laut. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air, baik oleh laut maupun danau dan sebagainya. Bumi kita ini memiliki lautan yang lebih luas daripada daratannya. Air di laut dimanfaatkan oleh manusia untuk diantaranya adalah jalur transportasi. Laut adalah salah satu jalur transportasi yang sangat penting. Zaman dulu, orang-orang Eropa melakukan penjelajahan samudera dan melakukan penjajahan. Itu salah satunya adalah kemampuan mereka membuat kapal dan teknologi sehingga mereka mampu mengarungi lautan. Kalau di era modern, laut merupakan sarana transportasi yang sangat penting, utamanya untuk mengangkut barang-barang dari satu negara ke negara yang lainnya. Mungkin teman-teman ada yang mengikuti berita bahwa beberapa waktu yang lalu, terusan Suez adalah terusan yang menghubungkan Laut Merah dengan Laut Mediterania yang merupakan jalur transportasi ekspor dan impor satu negara ke negara yang lainnya, mengalami kemacetan karena ada salah satu kapal angkut yang sangat besar yang nyangkut di situ. Itu mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi berbagai perusahaan karena pengiriman barangnya terhambat. Itu menunjukkan bahwa laut merupakan jalur transportasi yang sangat penting di saat ini. Nah, kemudian laut juga merupakan tempat hidup biota laut yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ini sudah jelas. Manusia mengambil ikan, mengambil rumput laut itu dari laut. Laut adalah salah satu sumber kekayaan ekonomi yang sangat penting bagi suatu negara. Namun sayangnya Indonesia yang memiliki luas laut yang begitu besar sampai saat ini masih kurang memanfaatkannya dengan baik. Sehingga terjadilah berita yang cukup menyedihkan, misalkan ikan kita masih impor dari luar, garam masih impor dan sebagainya. Ini tugas teman-teman nanti mengubah Indonesia menjadi negara yang hasil lautnya melimpah dan tidak perlu impor lagi dari luar negeri. Kemudian air laut bisa menjadi bahan baku untuk membuat garam. Di Indonesia biasanya tempat yang terkenal sebagai tempat menghasilkan garam diantaranya adalah daerah Madura dan daerah-daerah yang lainnya. Air laut ini mengandung garam sehingga ketika air laut diuapkan maka garamnya akan tertinggal dan itulah yang kita ambil sebagai garam. Kemudian di beberapa negara air laut juga disuling menjadi air tawar. Misalkan terjadi ini di Arab Saudi atau juga di Singapura dan juga di Israel para penjajah itu. Sekarang kita lihat bagaimana manusia memanfaatkan air yang ada di permukaan atau di daratan. Berarti ini adalah manusia memanfaatkan air ketika air tersebut mengalami tahap limpasan atau run-off dalam siklus airnya. Air di permukaan ini contohnya adalah air di danau, sungai, selokan, dan sebagainya. Kita lihat yang pertama, air sungai yang berarti air sedang melakukan limpasan atau run-off dimanfaatkan untuk transportasi. Kalau di Indonesia ini paling banyak terjadi di Kalimantan. Di Kalimantan, sungai sering dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Kemudian air sungai jadi tempat hidup hewan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Zaman dulu banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan sungai untuk mencari ikan. Kemudian, sungai juga bisa dibendung, membentuk waduk yang bermanfaat untuk misalnya untuk perikanan, untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, untuk dijadikan sarana irigasi pertanian dan juga untuk kebutuhan pariwisata. Air sungai atau bendungan juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk penyediaan air bersih untuk berbagai keperluan. Misalnya untuk keperluan minum, mandi, keperluan rumah tangga dan sebagainya. Beberapa waktu yang lalu di daerah Puncak terjadi banjir bandang. Ternyata itu berakibat dimatikannya air PDAM ke daerah rumah Pak Jamal. Setelah Pak Jamal cari informasi, ternyata air pam yang masuk ke rumah-rumah itu salah satu bahan bakunya berasal dari batu lampa itu. Air baku adalah air yang akan digunakan oleh pihak PDAM untuk diolah menjadi air bersih dan layak untuk diminum. Sehingga ketika terjadi banjir bandang di sana, airnya menjadi kotor dan sangat susah untuk dibersihkan. Pihak PDAM lebih memilih untuk mematikan suplai air tersebut. Ini menunjukkan bahwa air yang ada di dalam sungai atau dalam tahap limpasan ini bisa digunakan juga sebagai bahan baku air minum. Tentunya setelah diolah terlebih dahulu ya. Kemudian kita lihat pemanfaatan air pada tahap air berada di dalam tanah atau ketika air melakukan perkolasi. Air yang terdapat di dalam tanah disebut juga air tanah. Air tanah merupakan hasil dari proses infiltrasi dan perkolasi. Saat memasuki tanah dalam proses infiltrasi dan perkolasi, air akan melalui berbagai batuan tanah sehingga terjadi penyaringan alami. Akibatnya air tanah menjadi air yang bersih dan menjadi air yang sangat penting untuk sumber air minum manusia sejak zaman dulu. Faktor-faktor
yang mempengaruhi ketersediaan air tanah antara lain curah hujan, keberadaan tumbuhan, material batuan, dan juga masalah lereng atau kemiringan lahan. Air tanah dimanfaatkan untuk diantaranya adalah sumber air bersih rumah tangga, diambil dengan cara membuat lubang sumur atau juga membuat sumur bor. Air tanah juga dimanfaatkan untuk bahan baku untuk industri minuman, misalkan air mineral, yogurt, sirup, dan sebagainya. Di daerah Sukabumi, di daerah Cidahu itu merupakan suatu daerah yang diapit oleh dua gunung, yakni Gunung Salak dan Gunung Gede. Kondisi tersebut mengakibatkan daerah tersebut menjadi tempat banyak sekali mata air. Karena air yang melakukan infiltrasi di Gunung Gede dan Gunung Salak itu akan masuk ke dalam tanah, kemudian melakukan perkolasi dan perkolasinya itu menuju ke daerah Cidahu itu. Sehingga di daerah Cidahu itu banyak sekali terdapat mata air. Oleh karena itulah, kemudian banyak perusahaan minuman yang membangun pabriknya di sana. Mereka menyedot air tanah itu untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakunya. Tetapi Pak Jamal dalam suatu pekerjaan dulu pernah bertugas di sana, kemudian bertanya kepada masyarakat di sana, ternyata banyaknya pabrik di sana itu membuat air tanah menjadi tidak sebanyak zaman dulu. Kata zaman dulu itu mata air itu sangat banyak di sana, tetapi sekarang sudah banyak yang kering. Kemarau sedikit saja pada kering. Masalah ini Pak Jamal sampaikan ke pihak perusahaan, dan pihak perusahaan berjanji akan membantu masyarakat mengatasi masalah. Kemudian yang selanjutnya adalah air tanah juga dimanfaatkan sebagai sumber mata air yang banyak manfaatnya untuk masyarakat. Ini sudah tadi Pak Jamal sampaikan ya contohnya. Selanjutnya adalah pemanfaatan pada tahap air hujan, yakni siklus air pada tahap presipitasi. Di antaranya adalah air hujan ini sangat bermanfaat karena berfungsi sebagai sumber asal bagi air tanah maupun air permukaan. Tanpa adanya hujan, tidak ada air sungai dan tidak akan ada mata air. Tidak ada juga air yang berada di dalam tanah. Musim kemarau, maksudnya adalah tidak terjadi hujan dalam waktu yang lama, dapat mengakibatkan kekeringan, gagal panen, dan kesulitan air bersih yang lainnya. Air hujan dapat menyirami tumbuhan dan tanaman pertanian, termasuk juga kolam tada hujan. Musim kemarau yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan hal-hal berikut, diantaranya adalah berkurangnya sumber air minum. Karena hujan berkurang, maka infiltrasi pun berkurang. Ketika infiltrasi berkurang, maka kandungan air tanah pun berkurang, maka akan terjadi kesulitan air minum. Yang kedua, pesawahan menjadi kering dan tanah menjadi retak-retak. Ini mengakibatkan petani gagal panen. Kalau petani gagal panen, maka ketersediaan pangan pun akan terganggu. Yang ketiga, banyak hewan yang akan mati karena tidak mendapatkan sumber air, terutama apabila terjadi di hutan. Yang keempat, gagal panen karena banyak tumbuhan yang layu dan mati. Yang kelima, petambak ikan tidak dapat membudidayakan ikan dan hewan air yang lainnya. Meskipun manusia banyak memanfaatkan air pada tiap tahap siklusnya, tetapi ternyata ada beberapa manusia, ada beberapa orang yang memiliki perilaku yang justru mengganggu siklus air tersebut. Kita lihat contoh-contohnya. Pada tahap limpasan atau pada tahap run-off, perilaku manusia yang mengganggu siklus air pada tahap run-off diantaranya adalah kebiasaan membuang sampah sembarangan ke sungai atau ke selokan. Ini bisa mengakibatkan air di sungai atau selokan menjadi tercemar, menjadi kotor. Juga dapat mengakibatkan terjadinya sumbatan pada sungai, dan ketika hujan deras, maka sungai bisa menjadi banjir. Ini kebiasaan yang sangat disayangkan sekali dan sering Pak Jamal temui di Indonesia. Lihat saja sungai-sungai di kota-kota besar biasanya kotor dan penuh dengan sampah. Dan ketika Pak Jamal bandingkan dengan negara-negara yang lain, sungai-sungainya seperti ini, bersih, kemudian enak dilihat. Ini merupakan masalah yang teman-teman nanti ke depannya harus atasi. Bagaimana mengubah kebiasaan masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai. Kemudian, perilaku yang lainnya adalah membuat bangunan di bantaran sungai, sehingga sungai semakin sempit, dan ketika hujan deras juga akhirnya mengakibatkan banjir. Oke, itu perilaku manusia yang mengganggu siklus air pada tahap limpasan. Sekarang, perilaku manusia yang mengganggu siklus air pada tahap infiltrasi. Di antaranya adalah penggundulan hutan atau deforestasi. Mengakibatkan infiltrasi air menjadi sedikit ke dalam tanah. Kalau air tidak masuk ke dalam tanah, maka dia akan mengalir di atas tanah sehingga limpasan atau runoff menjadi banyak. Ketika limpasan ini sangat banyak dan sungai tidak mampu menampung air ini, maka akan terjadi banjir, kemudian terjadi erosi atau pengikisan tanah, dan juga terjadi longsor. Ini banyak sekali kejadian banjir di Indonesia yang diakibatkan oleh penggundulan hutan. Kemudian mengubah areal hutan menjadi bangunan atau perumahan. Ini juga akan mengakibatkan infiltrasi air terganggu, karena ketika dibangun rumah atau perumahan, maka banyak bagian tanahnya akan tertutup oleh bangunan sehingga air tidak bisa masuk ke dalam tanah. Perilaku yang lainnya adalah melakukan betonisasi atau pembangunan beton, tembok, atau aspal pada permukaan tanah. Ini juga sering terjadi di masyarakat di kota-kota besar sehingga infiltrasi air menjadi terganggu. Berkurangnya infiltrasi air ke dalam tanah bisa mengakibatkan air tanah menjadi berkurang. Perilaku manusia yang mengganggu siklus air pada tahap perkolasi atau bergeraknya air di dalam tanah.
Di antaranya adalah pengeboran air tanah berlebihan yang dapat mengakibatkan berkurangnya cadangan air tanah, keringnya mata air, dan kesulitan air bersih. Ini sudah Pak Jamal contohkan tadi dalam kasus di Cidahu, Sukabumi. Kemudian pada tahap kondensasi dan presipitasi. Kondensasi adalah pembentukan awan, presipitasi adalah hujan. Di antaranya adalah perilaku yang buruk yang sering dilakukan manusia, pembuangan asap pabrik atau asap kendaraan bermotor ke udara, utamanya yang mengandung bahan kimia sulfat atau nitrat. Ini dapat mengakibatkan terbentuknya awan hujan asam. Ketika awan itu mengalami presipitasi, maka akan terjadi hujan asam. Hujan asam adalah hujan yang airnya memiliki tingkat keasaman atau pH di bawah normal, yakni pH atau derajat keasamannya kurang dari 5,6. pH atau keasaman normal itu sebenarnya adalah 7. Kalau lebih kecil dari 7 itu sudah asam. Kalau di atas 7 itu disebut sebagai basa. Tetapi air hujan agak asam sedikit, misalkan pH-nya 6 itu masih dianggap normal. Tetapi apabila kurang dari 5,6 maka itu sudah termasuk hujan asam yang cukup berbahaya. Keasamannya berasal dari terbentuknya asam sulfat atau asam nitrat yang tercampur dengan air saat proses kondensasi. Maka hujan asam dapat terjadi dan mengakibatkan tanaman menjadi rusak, tanah tidak subur, penyakit kulit atau paru-paru, matinya ikan di danau atau kolam, terjadinya korasi atau perkaratan pada logam. Motor atau mobil yang telah terkena air hujan kemudian tidak segera dicuci dengan sabun, biasanya akan mudah berkarat. Ini terjadi pada sepeda motor Pak Jamal. Jari-jarinya itu berkarat karena ketika habis hujan tidak langsung dicuci. Berarti cukup asam juga ya hujan di Bogor, tapi sepertinya masih di atas 5,6 pH-nya. Kemudian perilaku manusia yang baik untuk siklus air. Nah, ini perilaku manusia yang baik untuk siklus air adalah kebalikan dari perilaku manusia yang jelek untuk siklus air yang tadi kita bahas. Di antaranya adalah tidak membuang sampah ke sungai. Maka limpasan atau run up menjadi lancar, air sungai menjadi bersih. Kemudian membersihkan selokan dan saluran air, limpasan atau run up menjadi lancar, mencegah genangan air saat hujan. Kemudian pengerukan dan pelebaran sungai di kota besar. Ini juga penting untuk memperlancar limpasan atau run off dan mencegah banjir saat hujan. Tidak melakukan penggundulan hutan. Ini yang sangat harus dilakukan sehingga infiltrasi air menjadi baik, menghindari banjir bandang, longsor, meningkatkan cadangan air tanah. Kemudian melakukan penghijauan lahan dan reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Ini dapat mengakibatkan infiltrasi air menjadi baik, menghindari banjir bandang, longsor, dan meningkatkan cadangan air tanah. Kemudian mengurangi betonisasi. Ini dapat memperlancar infiltrasi juga, mengurangi limpasan atau runoff, dan mencegah banjir dan meningkatnya cadangan air tanah. Lalu ini juga bisa kita lakukan dan ini pernah dilakukan di BBS, yakni membuat lubang biopori. Kita membuat lubang kemudian memasukkan beberapa sampah dengan harapan sampah itu nanti akan dimakan oleh hewan-hewan kecil yang ada di dalam tanah. Kemudian mereka membuat lubang yang lebih banyak di dalam tanah sehingga terbentuk pori-pori dalam tanah. Maka ketika hujan, air hujan itu akan mengalami infiltrasi melalui lubang-lubang biopori tersebut. Adanya lubang biopori ini diharapkan bisa meningkatkan infiltrasi, mengurangi limpasan atau run off, dan untuk mencegah banjir dan meningkatnya cadangan air tanah. Yang selanjutnya adalah perilaku yang baik, diantaranya adalah tidak mengeksploitasi air tanah berlebihan, terutama oleh pabrik-pabrik besar. Ini dapat mengakibatkan perkolasi menjadi lancar, air tanah banyak dan terjaga. Selanjutnya adalah mengurangi limbah asap dan knalpot kendaraan, misalnya dengan beralih ke mobil atau sepeda motor listrik. Maka kondensasi awan akan normal dan tidak terjadi hujan asam. Selanjutnya kita akan membahas air yang berkualitas. Teman-teman, walaupun air di bumi tidak habis karena terjadinya siklus air, tetapi sampai saat ini ketersediaan air bersih terus berkurang. Dunia dilanda kekurangan air bersih. Air kotor banyak tetapi air bersih yang kurang. Nah, apa itu air bersih? Air bersih itu harus memenuhi 3 syarat. Berikut syarat-syarat kualitas air yang baik. Yang pertama adalah syarat fisika atau syarat wujudnya itu sendiri. Di antaranya adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak keruh dan tidak berwarna, dan juga air tidak memiliki endapan di bawahnya. Kemudian yang kedua adalah syarat kimia. Syarat kimia diantaranya adalah memiliki tingkat keasaman yang normal atau pH-nya sekitar 7. Kemudian air juga tidak mengandung bahan kimia beracun. Yang selanjutnya adalah syarat biologi. Nah, inilah yang membuat kita harus memasak air terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk membunuh bakteri patogen. Bakteri patogen adalah bakteri yang berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup tertentu. Cara-cara memelihara ketersediaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya perhatikan tindakan berikut: mencuci dengan air secukupnya. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan air
air bekas cuci beras atau mencuci sayuran untuk menyiram tanaman. Kemudian menghemat air ketika mencuci kendaraan. Cara yang lainnya diantaranya adalah menghabiskan air minum yang sudah kita ambil agar tidak terbuang mubazir. Ini sering Pak Jamal temui ketika kita disuguhi minum menggunakan gelas air mineral yang kecil. Hanya diminum sedikit, akhirnya tersisa dan tidak ada orang yang mau minum lagi kan bekas kita sehingga akhirnya dibuang. Ini adalah tindakan yang mubazir. Perilaku mubazir itu adalah temannya syaitan. Contoh yang lainnya adalah menutup keran apabila sudah tidak digunakan. Untuk mengajak setiap orang peduli terhadap pentingnya ketersediaan air bersih, maka tiap tanggal 22 Maret diperingati sebagai Hari Air Sedunia. Tanggal 22 Maret sudah lewat ya beberapa waktu yang lalu. Sekarang kita sudah masuk ke bulan April. Oke, demikian saja pembahasan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.